Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal ke-6. Efesus pasal ke-6, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6, kita membaca bersama-sama ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita membaca lagi dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan untuk membawakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkati ayat yang telah kami baca, dan jadikan ini sesuatu pemikiran yang menguatkan kami, dan jadikan ini juga sesuatu bekal yang kami boleh terima untuk melawan segala kejahatan dan hidup bagi Tuhan di dalam dunia ini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita telah berpikir tentang dua hal yang penting, yaitu berkasutkan Injil perdamaian. Dan sesudah itu kita juga harus memiliki sesuatu keberanian untuk memberitakan Injil, dan juga kita menjadi orang Kristen yang mempunyai perisai. Saudara-saudara, mengapakah berkasutkan Injil perdamaian itu? Karena ini merupakan rekor dan perjalanan kesaksian seorang laskar. Kita berada di dalam dunia bukan untuk menciptakan segala kebencian, perselisihan, pertengkaran, tapi kita berada di mana saja kita menjadi berkat, mendamaikan, menanam cinta kasih, dan membuat keharmonisan di dalam masyarakat. Dan melalui Injil Tuhan, kita bukan sedang mendamaikan manusia dengan manusia yang lain, kita juga mendamaikan manusia dengan diri mereka sendiri, dan akhirnya kita mendamaikan mereka dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat pekabaran Injil itu satu hal yang penting. Pekabaran Injil yang mungkin menimbulkan konflik dengan kebudayaan, menimbulkan konflik antara keluarga dan keluarga, anggota yang Kristen dan bukan Kristen. Itu memang mempunyai sesuatu resiko yang besar. Sehingga pertama-tama waktu kita mengabarkan Injil, selalu terjadi konflik, selalu terjadi sesuatu perselisihan karena beda konsep. Saudara-saudara, namun demikian Tuhan berkata kepada kita bahwa memang Yesus datang selain memberikan perdamaian, juga mengakibatkan perselisihan, mengakibatkan permusuhan. Nah, ini merupakan satu ayat yang sangat sulit dimengerti oleh manusia. Seorang filosof yang bernama Inggris Toll di Amerika, dua bersaudara seumur hidup selalu melawan Tuhan, selalu melawan gereja, selalu berdebat untuk melawan Alkitab. Dan kedua saudara ini adalah sama-sama dilahirkan di dalam satu keluarga pendeta. Saudara-saudara, mengapakah keluarga pendeta menghasilkan anti-Kristus, menghasilkan orang ateis yang begitu berani melawan Tuhan? Ini menjadi sesuatu cerita yang sangat mempermalukan. Saudara-saudara, pada abad ke-19, dan mereka berjanji seumur hidup tidak lagi ke gereja, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kedua saudara ini dilahirkan di satu keluarga pendeta yang papanya seorang pemabuk, seorang pemarah, seorang yang sangat tidak menjadi contoh yang baik. Sehingga kedua anak pendeta ini akhirnya mereka berjanji, bersumpah untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara,
Lalu di antara mereka ada seorang filosof ini menulis sebuah makalah, yang saya masih simpan makalah itu di dalam bentuk buku, yang mengatakan seluruh kitab suci, semua nubuat itu palsu. Yang satu saja yang sungguh-sungguh, yaitu nubuat yang dikatakan Yesus Kristus. Aku datang ke dalam dunia bukan memperdamaikan, tetapi memperselisihkan dan memberikan kekacauan, memberikan permusuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mengapakah ada kalimat seperti ini yang keluar dari mulut Yesus Kristus? Jangan kira aku datang mendamaikan, tapi aku datang membuat peperangan, mengakibatkan perselisihan, permusuhan di dalam dunia ini. Lalu disambung dengan kalimat Yesus mengatakan, maka mertua akan memusuhi menantunya, dan saudara-saudara memusuhi saudara-saudaranya, lalu anak-anak memusuhi ayah ibunya, dan ditambah lagi satu kalimat, bahwa musuhmu berada di dalam keluargamu sendiri. Nah saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengerti arti sesungguhnya, mereka selalu secara mencomot kalimat-kalimat seperti itu. Lalu mereka mengejek-ejek kekristenan, mereka melawan akan Alkitab, dan mereka menolak Kristus. Karena Yesus mengatakan kalimat ini. Bukankah ini satu paradoks, satu kontra yang begitu besar? Jika kitab suci mengatakan Yesus adalah Raja Damai. Nah saudara-saudara, Yesus datang memperdamaikan manusia. Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Karena Allah di dalam Kristus mendamaikan orang berdosa dengan diri dia sendiri. Ini yang kita terima bukan? Ini yang ajaran yang kita terima dan kita ketahui di dalam perjanjian lama. Yesaya, dia adalah Prince of Peace. Dan di dalam perjanjian baru mengatakan dia mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. 2 Korintus pasal ke-5. Tetapi mengapa muncul kalimat Yesus yang dikutip oleh Inggrisol, lalu dia mengatakan, bukankah di negara Kristen yang paling banyak peperangan? Bukankah meriam dan semua senjata tajam sebenarnya lebih banyak dihasilkan oleh negara Kristen daripada yang lain? Ini semua membuktikan ayat itulah satu ayat nubuat yang terjadi, sedangkan yang lain itu semua palsu. Saudara-saudara, pada waktu saya umur 20 lebih, pertama kali membaca apa yang ditulis oleh Inggrisol, saya sangat kontra dan saya marah sekali. Tapi saya akhirnya harus menemukan jawaban di dalam kitab suci. Apa arti dari ayat Tuhan itu? Saudara-saudara, pada waktu kita mengabarkan Injil, pasti timbul konflik. Pada waktu kita mengabarkan Injil, pasti timbul reaksi. Dan reaksi itu mengakibatkan yang menerima Tuhan dan yang tidak menerima Tuhan berselisih di antara mereka. Yang menerima Injil, yang tidak menerima Injil menjadi musuh di antara mereka. Di dalam satu keluarga, kalau ada satu orang menerima Tuhan, maka dia sungguh-sungguh mengerti cinta Tuhan. Akibatnya adalah dia dimusuhi oleh anggota keluarga yang lain yang tidak menerima Tuhan. Inilah artinya, saudara-saudara. Jadi Injil perdamaian itu memang tidak mungkin dari permulaan tidak mengalami perselisihan, percecokan dan permusuhan. Itu sebab saudara-saudara kita melihat keluarga yang damai, keluarga yang sama-sama sinkron, harmonis. Kalau sudah diinjili menjadi keluarga yang dipecah belahkan. Akibatnya adalah sebagian menerima Tuhan, mereka berdoa, mereka mau hidup suci, mereka mengikuti jejak kaki Yesus Kristus. Tetapi sebagian yang lain, mereka melawan, mereka mengejek, mereka menolak, bahkan mereka membenci saudara sendiri. Nah ini yang dikatakan Yesus. Jangan kira aku datang mendamaikan, tetapi aku datang membuat permusuhan di antara kamu. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, sebelum keluarga itu ada orang menjadi orang Kristen, apakah keluarga itu sudah mempunyai perdamaian yang sejati? Ini pertanyaan pertama. Sebelum satu kelompok, satu masyarakat, satu negara, satu bangsa menjadi bangsa yang diinjili, apakah perdamaian yang mereka miliki perdamaian yang sungguh-sungguh sejati? Jawaban adalah tidak. Itu perdamaian yang belum mengetahui bahwa mereka dibius oleh iblis, hidup di dalam dosa dan hidup di dalam keadaan suasana agama yang tanpa keselamatan. Saudara-saudara,
Itulah sebab kita melihat di tengah-tengah agama yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang menganut agama itu, mereka mempunyai sinkron, mereka mempunyai keharmonisan, mereka mempunyai perdamaian di dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Injil diberitakan kepada mereka, mulai timbul sesuatu kekacauan, timbul sesuatu perpisahan, timbul sesuatu kebencian antara mereka dengan mereka. Waktu Paulus pergi ke Filipi, hari pertama menerima dengan baik beberapa orang menjadi orang Kristen. Selanjutnya dia diadu dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di sini terjadi pertentangan. Pada waktu Paulus berada di Efesus, demikian juga ada yang terima, ada yang tidak terima. Lalu mereka mengejek dia, lalu mereka pergi. Pada waktu Paulus berada di kota Roma, dia dipenjarakan, dan pada waktu itu dia diizinkan tahanan di rumah, dan dia sewa rumah 2 tahun. Dia tinggal di dalam. Banyak orang yang datang karena mereka melihat ini orang Ibrani. Kenapa berada di kota Roma? Orang Yahudi datang. Setelah mendengarkan dia menjelaskan dari perjanjian lama tentang Kristus, keselamatan yang digenapi oleh Tuhan. Akibatnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Akhirnya pisah menjadi 2. Dari antara Yahudi dan Yahudi, mereka tidak lagi sinkron seperti dulu. Nah, inilah sesuatu konsekuensi dari pengabaran Injil. Saudara-saudara, pengabaran Injil begitu sulit. Karena begitu betul-betul kita mengabarkan Injil, kita memecah belahkan akan manusia. Yang terima, terima. Yang tidak terima, tidak terima. Yang terima, takluk kepada Tuhan. Yang tidak terima, makin berani benci Tuhan dan melawan akan Injil. Saudara-saudara, itu sebab Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 2, kami ini sebagai satu keharuman yang kontroversial, keharuman Kristus yang mungkin menghidupkan sebagian orang dan mungkin mematikan sebagian orang. Kita menjadi keharuman dari Kristus yang menghidupkan mereka yang menerima dan mematikan mereka yang tidak menerima. Itu menjadi satu kesulitan yang besar, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya tanya pertanyaan kedua, pertarungan itu perlu tidak? Permusuhan itu perlu tidak? Jawabnya adalah perlu. Kalau satu kelompok atau satu keluarga semua sukanya ke night club, semuanya suka berdosa, semuanya menikmati kesukaan di dalam dosa dan damai satu dengan lain, maka Injil datang membelah keluarga ini. Ada sebagian yang menerima Tuhan, sebagian tidak. Maka mereka bertarung. Mereka mengatakan yang mana yang betul. Mengapa engkau mesti percaya Tuhan? Bukankah kita keluarga bukan Kristen? Atau bukankah kita keluarga yang dari dulu suka hidup di dalam dosa? Kenapa engkau menjadi orang Kristen dan engkau merasa diri suci? Saya percaya pertarungan semacam itu sangat diperlukan. Ini pertanyaan kedua. Ketiga, apakah pertarungan itu akan menjadi selama-lamanya? Jawabnya adalah tidak. Saudara-saudara, setelah pertarungan permusuhan itu terjadi, maka Tuhan mungkin melalui kesaksian hidup orang Kristen yang sudah menerima Tuhan menjadi satu teguran di dalam hati nurani mereka yang belum menerima Tuhan. Lambat laun mungkin perlu 5 tahun, mungkin perlu 10 tahun, mungkin sampai detik-detik terakhir baru sang ayah yang kaku itu menjadi orang Kristen. Barulah saudara yang tidak setuju akhirnya bertobat. Nah, di sini menjadi salib orang Kristen yang tidak bisa mendapat hasil. Mengapa saudara saya, mengapa ibu ayah saya tidak mau menerima Tuhan? Dia bilang, Tuhan, bukankah engkau berkuasa? Bukan aku menerima engkau, aku sudah berdoa lama bagi mereka, tapi selalu tidak berhasil. Saudara-saudara, apakah konflik itu akan kekal? Jawabnya adalah tidak. Jikalau Tuhan mengizinkan ada sebagian yang cepat dari tidak percaya menjadi percaya. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin sebagian sampai mati dia tidak menerima Tuhan. Tetapi jikalau hidup orang Kristen betul-betul suci, betul-betul adil, betul-betul cinta Tuhan, menghargai sesama manusia yang lain, maka dengan sendirinya, meskipun saudaramu atau anggota keluargamu yang lain tidak bertobat sampai mati, hati runari mereka mengetahui yang kau percayai adalah Tuhan yang hidup. Jikalau mereka bukan kaum pilihan, apa boleh buat, saudara-saudara. Tetapi pertanyaan keempat,
jika sekeluarga itu melalui permusuhan, pertentangan, dan berkali-kali tidak bisa harmonis, akhirnya Tuhan turun tangan mempertobatkan semua seperti permulaan mempertobatkan 1-2. Lalu keluarga itu mungkin harmonis lagi? Tidak harmonis. Saudara-saudara, sebelum Kristen semua harmonis di dalam kesalahan. Sesudah sebagian Kristen menjadi 2 blok yang berlawanan satu dengan lain, sesudah kesaksian yang baik diutarakan, ada yang tergerak tapi bertobat, ada yang tergerak tapi tidak mau bertobat, maka ini kita melihat pertentangan dan salib terus berada. Tetapi terakhir, sesudah semua menerima Tuhan, mempunyai perdamaian lagi atau tidak? Jawab. Nah, itulah yang disebut Kristus Raja Damai. Kristus Raja Damai yang mengakibatkan akhirnya semua orang yang menerima Dia akan mempunyai cinta kasih satu dengan lain dan berdamai di dalam Kristus. Saudara-saudara, Kristus tidak memberikan perdamaian tanpa sesuatu tuntutan pertobatan. Kristus tidak memberikan sesuatu perdamaian hanya basa-basi, membuat sesuatu harmonisasi secara fenomena saja. Kristus memberikan perdamaian melalui Injil yang memperdamaikan manusia dengan Allah, Injil yang memperdamaikan manusia dengan diri, Injil yang memperdamaikan diri dengan orang lain, Injil yang memperdamaikan orang lain dengan orang lain, dan akhirnya Injil yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, pada waktu keluarga kami menjadi orang Kristen, ayah kami tidak mau, dan akhirnya pada 1 tahun sebelum dia mati, baru dia mau ke gereja. Sesudah 1 tahun dia meninggal dunia. Tetapi kami masih mempunyai seorang kakek, nenek yang belum menjadi orang Kristen. Maka kami membawa dia dari desa yang jauh untuk hidup bersama dengan kami di kota, saudara-saudara. Dan dia tetap tidak mau menjadi orang Kristen, dan dia sangat marah kalau keluarganya menjadi Kristen. Tapi saudara-saudara, sampai umur 79 dia baru merasakan dia perlu Tuhan. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya sudah tidak makan daging seumur hidup. Saya menjadi penganut Buddhisme yang setia. Bagaimana saya bisa melawan akan janjiku dengan Buddha? Bagaimana saya bisa menyangkal akan iman kepercayaan seumur hidup? Bagaimana saya bisa memungkiri apa yang saya janji dengan suamiku? Saudara-saudara, kakek sudah meninggal dan dia akhirnya tidak mau menjadi orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, nenek saya pada umur 79, akhirnya dia baru mengatakan, saya perlu Tuhan. Sesudah semua menjadi orang Kristen, di situ baru timbul satu harmonisasi dan perdamaian yang sejati. Jadi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, bukan mengajar teologi yang paling susah, bukan menggembalakan gereja yang paling susah, bukan mendidik anak muda untuk belajar firman Tuhan paling susah. Yang paling susah adalah berani memberitakan Injil. Nah, ini merupakan tugas yang perlu beban berat luar biasa, tugas yang perlu peperangan rohani luar biasa. Saya sendiri dilatih oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan demikian rupa, sehingga saya harus menggembala sebagai pendeta, saya harus mengajar sebagai dosen teologi, dan saya harus mengabarkan Injil untuk mempertobatkan manusia yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pelayanan semua ini, saya sadar waktu mengabarkan Injil, membawa manusia kembali kepada Tuhan, di situ peperangan paling sengit dan beban paling berat, dan di dalam pelayanan paling memerlukan doa dan tenaga rohani yang luar biasa. Itu tidak bisa ditawarkan, karena di situ peperangan, di situ kita menghadap iblis langsung, dan kita berusaha membawa orang keluar dari tangan iblis untuk menjadi orang Kristen. Tapi Paulus berkata, berkasutkan Injil perdamaian itu. Gereja yang tidak mengabar Injil tidak merasakan penyertaan Tuhan. Gereja yang tidak mengabar Injil, ada gereja yang tidak bertumbuh. Gereja yang tidak mengabar Injil merupakan gereja yang tidak merasakan, mengalami kuasa Roh Kudus yang terus mendampingi kita secara fresh. Saudara-saudara, itu sebab saya selalu menganjurkan mahasiswa-mahasiswa teologi harus mengabarkan Injil, harus berani mengabar Injil.
bukan hanya mau menjadi pendeta, hanya mau menjadi penceramah, karena itu jauh lebih gampang. Asal pengetahuan cukup, asal engkau bisa menangani masalah-masalah, engkau menggembala orang, mereka sudah Kristen. Tetapi waktu kita menghadapi musuh gereja, menghadapi orang yang belum mengenal Tuhan, menghadapi mereka yang melawan kitab suci, di situ penginjilan menimbulkan permusuhan-permusuhan. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah barang siapa yang rela mengorbankan diri, karena mereka menyangkal diri mengkorbankan diri akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dan kita memikirkan dalam perisai. Perisai itu penting sekali, karena perisai itu adalah sesuatu sandar kepada Tuhan. Salah satu hal yang paling penting di dalam hidup Kristiani, yaitu hidup beriman, hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan iman, bukan iman menerima Tuhan lalu diselamatkan. Bukan demikian. Adalah iman yang terus mempertaruhkan diri, iman yang terus menyerahkan seluruh hidup di dalam tangan Tuhan, yang entah kita harus kemana, entah kita akan diperlakukan Tuhan bagaimana, tapi kita tidak akan meninggalkan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang tidak mungkin salah di dalam memimpin kita. Saudara-saudara, hari ini kita memikirkan lagi dua hal yang penting. Pertama adalah pakai ketopong keselamatan. Saudara-saudara, apa yang diartikan di sini? Terimalah ketopong keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Ini ayat merupakan ayat yang menyatakan keseimbangan di dalam mempertahankan dan yang menyerang. Saudara-saudara, ketopong keselamatan dipakai di atas kepala. Apa artinya? Pikiranmu, otakmu, dan seluruh kepengertianmu harus dipelihara dengan pengertian, pengalaman, anugerah yang Tuhan sudah selamatkan engkau. Saudara-saudara, berkali-kali saya berucap di dalam mimbar ini, mengatakan teologi anugerah merupakan sesuatu dasar kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, mengapa di dalam pelayanan kita kadang-kadang kita menjadi congkak, seolah-olah tanpa saya gereja ambruk, kalau tidak ada saya pekerjaan Tuhan tidak jadi. Seperti kita penting sekali, karena kita pada saat itu sudah kurang sadar anugerah. Jikalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Jikalau hari ini kita beribadah, itu anugerah. Jikalau hari ini kita bisa memuji Tuhan, itu anugerah. Jikalau hari ini kita masih sehat, itu anugerah. Jikalau hari ini kita masih lancar, itu anugerah. Setiap hal yang kita gabungkan dengan anugerah mengakibatkan kita terus-menerus berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, menjunjung tinggi kepada Tuhan. Dan Paulus berkata, hari ini aku menjadi orang bagaimana? Itu hanya semata-mata anugerah Tuhan saja. Ini pengertian teologi reform. Sola gratia. Semua katakan sola gratia. Only by the grace. Everything in my life which is good is from God. Saudara-saudara, segala sesuatu yang baik dalam hidup saya adalah dari Tuhan Allah. Segala sesuatu yang tidak baik yang dalam hidup saya adalah dari diri saya yang salah menggunakan kebebasan. Dan sesuatu pencobaan yang diperbolehkan Tuhan dari setan untuk mencobai saya. Dan di sini kita membagi dengan jelas, segala sesuatu yang baik di dalam diri saya adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup saya adalah salah guna kebebasan dari kehendakku yang tidak taat kepada Tuhan. Dan hal-hal yang diperbolehkan setan, diperbolehkan Allah dari setan untuk mencobai saya. Dengan pengertian membagi begini, maka kita berlainan dengan mereka yang tidak menjadi anak Tuhan, atau mereka yang tidak mengenal Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan selalu pikiran yang terbalik. Segala sesuatu yang baik di dalam diri saya itu jasaku. Segala sesuatu yang jahat itu adalah Allah tidak maha kuasa. Maka dengan pikiran terbalik, mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih, mereka tidak mempunyai hati yang beribadah kepada Tuhan. Karena segala yang jahat
itu karena Allah tidak berkuasa. Jikalau Allah baik, mengapa terjadi ini? Jika Allah berkuasa, mengapa tidak memusnahkan setan? Jikalau Allah bisa, mengapa dia tidak kerjakan ini? Segala sesuatu yang jahat terjadi di dalam diriku, ini adalah karena Allah kurang baik, atau Allah kurang kuasa. Saudara-saudara, maka di dalam apologetika sepanjang berapa ratus tahun terakhir, ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu orang Kristen. Allah kalau maha baik, maka dia pasti tidak maha kuasa. Sebaliknya, kalau Allah maha kuasa, pasti dia tidak maha baik. Mengapa kan logika itu bisa menjadi dualisme begini? Karena orang-orang yang menemukan hal ini berusaha untuk membuat susah Tuhan Allah dengan kedua yang dikonflikkan. Maksudnya, jikalau Allah maha kuasa, mengapa dia tidak bisa memusnahkan kuasa setan? Jikalau Allah maha kuasa, mengapa dia tidak mungkin membasmikan segala sesuatu yang tidak boleh terjadi? Mengapa Allah maha kuasa memperbolehkan perkosaan, memperbolehkan pembunuhan, memperbolehkan kekacauan, kerusuhan, dan segala korupsi dan hal yang tidak beres terjadi? Bukankah ini menyatakan Allah tidak maha kuasa? Saudara-saudara, lalu orang Kristen menjawab, Allah maha kuasa, tapi waktunya belum sampai. Allah maha kuasa, dia akan mengadili besok. Kalau demikian Allah mengizinkan terjadinya ini, oke, saya terima dia maha kuasa. Dia tidak maha baik karena dia mengizinkan kejahatan itu berada. Saudara-saudara, sebaliknya mereka mengatakan Allah maha baik, dia bajik adanya. Kalau dia baik, mengapa dia tidak bisa memusnahkan? Berarti dia hatinya mau memusnahkan setan, tapi kurang kuat. Dia mau membasmikan dosa, tapi kurang kuasa. Maka terjadi sesuatu konflik dalam doktrin Allah. Jikalau Allah maha baik, maka berarti dia tidak maha kuasa. Sebaliknya, jikalau Allah maha kuasa, maka dia adalah tidak maha baik. Semua ini bukan ajaran, iman, dan logika orang Kristen. Saudara-saudara, kita percaya Allah maha baik dan Allah maha kuasa. Itu sebab tidak ada orang boleh mengganggu gugat kuasa kedaulatan Allah, sehingga apa yang dia inginkan ada sesuatu alasan yang tidak diberitahukan seluruhnya kepada kita, yang ada di dalam bijaksana yang tertinggi dari Tuhan Allah, termasuk doktrin pilihan, termasuk waktunya memusnahkan setan, termasuk mengapa mengizinkan kejahatan berada di dalam dunia. Dan saudara-saudara, orang Kristen di dalam Alkitab mendapatkan jawaban yang lebih tinggi dari semua pemikir-pemikir di dalam bidang filsafat. Karena kejahatan, kesusahan, penderitaan, perkosaan, pembunuhan, dan sebagainya kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan justru untuk menyatakan kepada kita bahwa kita lemah, kita perlu bertobat, dan kita perlu kembali kepada Tuhan. Dan manusia tidak mungkin berubah diri dengan kuasa pendidikan dan segala bijaksana dari mana manusia. Saudara-saudara, pada saat-saat yang lain kita akan memikirkan lebih lanjut daripada tema-tema yang penting seperti ini, dan kita akan kembali ke sini. Itu sebab Paulus berkata, pakailah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan berarti memikir tidak habis-habis mengapa Tuhan mengampuni dosa kita, mengapa Tuhan mati bagi kita, mengapa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Memakai ketopong keselamatan berarti kita mempunyai otak yang digabungkan dengan anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, ini satu hal yang penting sekali. Saya kira pada abad-abad yang terakhir ini, maka setan suka melihat orang-orang Kristen yang berapi-api di dalam emosi dan hatinya, tetapi kosong di dalam otaknya. Saudara-saudara, saya melihat ini sesuatu gerakan yang sangat menakutkan. Begitu banyak orang begitu meluah, begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api. Dan pada waktu engkau tanya dia, keselamatan itu bagaimana? Doktrin ajaran bagaimana? Firman Tuhan artinya apa? Dia akan menjawab itu tidak penting. Doktrin tidak penting. Paling penting pengalaman. Paling penting perasaan. Paling penting sesuatu gairah di dalam jiwa. Tapi otak tidak ikut kerja. Saudara-saudara,
Itu bukan gerakan reform Injil. Gerakan reform Injil menuntut semua yang beriman harus berpikir secara setuntas mungkin untuk mempertanggungjawabkan iman kepercayaan yang dimiliki oleh kita. Saudara-saudara, sehingga kita boleh memberikan jawaban, kita boleh memberikan sesuatu pemikiran sesuai dengan rencana dan kebenaran yang diwahyukan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, ketopong keselamatan, ketopong anugerah, pemikiran yang sesuai dengan anugerah, mengerti jelas mengapa anugerah Tuhan adalah demikian. Saudara-saudara, segala yang baik di dalam hidupmu adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang jahat yang terjadi padaku adalah di dalam izin Tuhan. Meskipun terjadi kepadaku, itu tetap merupakan sesuatu yang dikuasai di dalam kedaulatan Allah, yang dia tidak pernah mungkin kalah kepada kuasa kejahatan. Saya hanya menanti dia, dan saya menderita sampai tujuan Tuhan sudah tercapai. Saya akan menjadi orang Kristen seperti Mas Murni. Ini adalah cara mengerti anugerah Tuhan. Saudara-saudara, begitu engkau mengerti anugerah Tuhan, sikap hidupmu langsung berubah. Begitu engkau mengerti segala sesuatu dari anugerah Tuhan, maka cara engkau beribadah berubah. Begitu engkau mengerti apakah itu anugerah Tuhan, maka kerendahan hati itu mungkin engkau pelihara terus. Saudara-saudara, ketopong keselamatan ini penting sekali. Saudara-saudara, senjata musuh paling gampang membinasakan kita dengan dua tempat. Pertama, hati. Kedua, otak. Jikalau kita sudah mempunyai baju zirah, kita sudah mempunyai sesuatu perisai, ditambah lagi dengan sesuatu ketopong, maka berarti jiwa kita, hati kita tidak gampang diserang oleh iblis. Saudara-saudara, anak umur 14, mengapa banyak yang meninggalkan gereja? Anak umur 17, mengapa banyak yang meninggalkan iman kepercayaan? Salah seorang filosof yang paling penting di abad ke-19, yaitu Auguste Comte, saudara-saudara, umur 14, dia mengumumkan independent from religion, no more bondage from God, dan dia tidak lagi menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, demikian sesuatu statistik menunjukkan pada waktu umur 14 banyak remaja mulai tidak lagi suka ke gereja, tidak suka lagi bergaul dengan orang beragama, khususnya mereka yang suka menyembah pahlawan. Pada waktu anak-anak umur 14, khususnya laki-laki, dia sendiri ingin menjadi pahlawan, atau dia kalau tidak mungkin menjadi pahlawan, dia mengikuti pahlawan-pahlawan. Dan pada waktu itu banyak guru-guru sekolah minggu tidak bisa menjadi pahlawan mereka. Maka mereka meninggalkan gereja. Pada waktu umur 17 mulai memikir, kenapa saya dari kecil ikut ke gereja? Kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Kenapa saya harus mempunyai agama tanpa pilihan saya sendiri? Dia mulai pikir tentang evolusi, pikir tentang akan segala filsafat dan segala arus pikiran yang sangat modern di dalam zaman dia. Saudara-saudara, pada umur semacam demikian, mereka selalu meninggalkan Tuhan. Dan saat seperti itulah, kalau tidak ada orang yang bisa menaklukkan pikiran mereka yang melawan Tuhan, maka orang itu akan hilang. Saudara-saudara, umur 17, 18, 19 adalah boleh dikatakan presentasi yang paling penting kali terakhir manusia mengambil keputusan mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudara, di Scotland dia ada satu gereja yang besar. Mereka mengadakan sesuatu statistik. Maka akhirnya mendapatkan sesuatu kesimpulan yang menerima Tuhan umur 9, 10 itu masa pertama. Umur 11 berhenti 1 tahun. 12, 13 masa menerima Tuhan kedua. Lalu umur 14 berhenti 1 tahun. 15, 16 masa ketiga menerima Tuhan. Umur 17 berhenti 1 tahun. 18, 19 itu masa terakhir sebelum dewasa menerima Tuhan. Sesudah itu sulit lagi menjadi orang Kristen. Nah, sekarang saya berkata kepada saudara, akhirnya statistik itu membuktikan yang menerima Tuhan sebelum umur 15
itu 60%. Lalu 15, 16, 18, 19. Kedua periode terakhir itu mempunyai 18%. Sesudah itu seumur hidup susah lagi dipengaruhi oleh penginjilan dan menerima Tuhan. Kecuali berkat Tuhan yang luar biasa membawa orang itu bertobat. Nah saudara-saudara, 78% orang mengenal Tuhan Yesus sebelum umur 19. Sekarang saya langsung mengecek di dalam sini. Siapa yang mengenal Tuhan atau sudah kontak Injil sebelum umur 15? Coba acungkan tangan. Yang sebelum umur 15, tinggi sedikit. Saudara-saudara. Siapa yang mengkontak Injil sesudah 15 sampai 19? Coba acungkan tangan. Nah sekarang saya minta lagi, kedua macam sebelum 19 sudah kenal, sudah dengar Injil, coba aku acungkan tangan. Yang sebelum umur 19. Yang sesudah umur 19 baru kontak Injil, baru dengar Injil, coba angkat tangan. Saudara-saudara, tidak banyak kan? Di mana saya mengecek itu, saya mendapatkan presentasi yang hampir sama. Dari sesuatu gereja presbyterian yang besar, mereka membuat sensus dan mereka membuat statistik dengan teliti. Mereka memberikan jawaban. Harus cepat-cepat mengabari Injil kepada anak-anak, kepada remaja, dan kepada pemuda. Dan gereja harus memperhatikan masa-masa 17, masa-masa 14. Pada waktu remaja-remaja dan pemuda mulai mengalih. Mereka mungkin sesudah pikir selesai tidak terima. Seumur hidup tidak lagi menjadi orang Kristen. Nah saudara-saudara, saya sendiri pada umur 17, itu tahun kunci saya hampir menjadi seumur hidup yang menganti gereja. Komunisme, evolusionisme, ateisme, dialektikal materialisme, ini semua sudah mengikat pikiran saya. Dan pada waktu itu saya betul-betul memerlukan satu ketopong dari keselamatan. Tapi saya tidak bisa mendapatkan. Waktu saya mempunyai pertanyaan banyak mengenai keselamatan, mengenai kitab suci. Karena dari kecil saya baca kitab suci setiap hari. Pada waktu umur 17, saya sekarang mau pilih antara komunisme kah atau agama Kristen. Antara ateisme kah atau teisme. Antara evolusi kah atau penciptaan Tuhan. Antara masyarakat yang menuju kepada materialisme komunisme kah atau masyarakat tetap kuno diikat oleh ajaran apostolik dari kekristenan. Waktu saya tanya pertanyaan kepada pendeta, kepada penginjil, mereka menjawab, jangan banyak tanya, jangan banyak curiga dan ragu. Setan yang berada dalam hatimu, keluar setan. Engkau harus beriman kepada Tuhan. Harus beriman. Tapi saya tidak bisa beriman. Maka saya kecewa. Mereka mengatakan ada setan di dalam hati, dalam pikiranmu, sehingga engkau tidak bisa beriman. Saya mengatakan inilah Kristen. Sudah tidak bisa jawab setan-setan terus. Nah saudara-saudara, setan ada padamu. Saya lihat kanan, kiri, belakang darah setan. Berarti aku setan. Setan keluar. Oke, aku yang keluar dari gereja. Maka saudara-saudara, pada saat tahun umur 17, pikiran saya begitu kacau. Dan saya hampir keluar dari gereja. Pada waktu saya tetap ke gereja, saya duduk di situ. Saya mengharapkan pengkhotbah bisa membuka segala ikatan-ikatan logika di dalam pikiran saya. Tapi tidak ada. Saya harap ada pemuda-pemudi yang mengerti iman lebih banyak dari saya, membuka bagi saya. Tidak ada. Saudara-saudara, saya tidak mau hanya ikut gereja, ikut secara emosional. Saya tidak ikut kebaktian gereja, hanya senang-senang bergaul dengan pemuda-pemudi di dalam agama dan lingkungan kekristenan. Di dalam keadaan kesulitan demikian, beberapa buku yang bersifat apologetika dan beberapa pengkhotbah dari luar negeri mengadakan kebaktian, memberikan penjelasan-penjelasan yang membuka pikiran saya. Pada tahun itu juga saya dengan tangisan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau lebih mengerti firman-Mu. Aku mau betul-betul menjalankan kehendak-Mu. Dan beri jawaban kepadaku supaya aku pergi menjawab pertanyaan di mana Engkau mau saya pergi. Saudara-saudara, tahun 60 saya mulai mengadakan keberanian untuk menjawab pertanyaan pemuda-pemudi, untuk mempersiapkan pikiran mereka untuk pengertian firman. Dan setiap tahun kira-kira 6.000 sampai 10.000 pertanyaan yang datang kepada saya setelah kebaktian-kebaktian selesai.
Dan di situ banyak orang mulai diteguhkan imannya karena pikiran mereka dipersiapkan. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Orang Kristen yang sudah mengalami anugerah Tuhan harus segera mempunyai pengertian tentang anugerah itu. Orang Kristen yang sudah beriman kepada Kristus harus segera mengisi pengertian tentang siapa ke Kristus. Nah, ini adalah prinsip yang kita terima dari Paulus. I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang ku percaya. Semua 1, 2, 3. Aku mengetahui siapa yang ku percaya. Selain percaya, engkau perlu mengerti. Ketopong keselamatan, pengertian, pertanggungjawaban, logika, epistemologi yang bikin kita berani mempertahankan iman dan berani kita mengabarkan Injil. Ini adalah satu senjata pertahanan yang penting. Sesudah itu dikatakan, pakailah pedang rohani. Kita membaca sekali lagi di dalam bahasa Indonesia dikatakan di sini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Di dalam terjemahan lain, kenakanlah ketopong di atas kepalamu, yaitu ketopong keselamatan, dan peganglah pedang rohani. Saudara-saudara, di dalam Alkitab pedang dipakai berkali-kali, dan di sini kita melihat pedang yang di sini adalah pedang yang sama dengan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Semua membaca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, mensendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saya memberikan sedikit pengertian. Ayat ini telah dipakai oleh orang-orang trikotomi dan khususnya dari sayap Watchmeni dan sebagainya. Di sini dibuktikan manusia sebelum Kristen itu jiwa dan roh campur. Setelah Kristen jiwa dan roh pisah. Karena menurut ayat ini firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua yang memisahkan roh dan jiwa. Nah, saudara-saudara, tetapi saya bertanya kepada mereka, mengapa engkau mentafsirkan ayat ini separuh? Ayat ini separuh yang dibawa engkau tidak tafsirkan. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Saudara-saudara, Tuhan dengan firman-Nya bisa memisahkan roh dan jiwa, juga memisahkan tulang dan sumsum menurut ayat ini. Tapi adakah orang yang mendengar firman Tuhan akhirnya tulang dan sumsumnya terpisah? Ada nggak? Jawab, ada nggak? Kalau tidak ada, maka mentafsirkan kalimat sebelumnya harus dengan prinsip yang sama. Kalau tulang dan sumsum tidak mungkin dipisahkan, berarti roh dan jiwa tidak mungkin dipisahkan. Kalau demikian, mengapa penulis Ibrani memakai kalimat ini? Berarti yang tidak mungkin apapun mungkin bagi Tuhan. Titik. Itu tidak berarti betul-betul lalu ada sesuatu pemisahan antara roh dan jiwa. Karena roh kita dan jiwa kita itu merupakan satu kesatuan yang menjadikan kita hidup sebagai manusia. Sebagaimana Tuhan berkata, orang kaya sulit masuk surga, seperti unta tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalimat itu tidak bisa diharafiakan. Demikian ayat ini tidak bisa diharafiakan, karena di sini justru mengatakan yang tidak mungkin bagi Tuhan tidak kesulitan. Titik. Jadi ini menyatakan kuasa Tuhan, tapi tidak berarti betul-betul kalau kita sudah dengar firman Tuhan, tulang sama sumsum itu sudah terpisah, jiwa sama roh itu sudah terpisah. Tidak. Karena di dalam kitab suci berkali-kali istilah roh di dalam bahasa Greka pneuma dan di dalam bahasa Greka jiwa suki, itu semua boleh dipakai dengan silih berganti. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada ayat ini permulaan, bahwa firman Tuhan seperti pedang
yang bermata dua, lebih tajam daripada pedang mata dua manapun. Berarti firman Tuhan menjadi senjata rohani yang paling penting. Saudara-saudara perhatikan, ketopong yang dipakai di atas kepala bersifat mempertahankan keamanan kita. Tetapi senjata yang di dalam tangan kita bukan hanya untuk mempertahankan, tapi untuk berperang, untuk menyerang. Itu justru bukan ketopong keselamatan, tetapi apa? Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam peperangan rohani tidak boleh kita pakai pikiran sendiri. Di dalam peperangan rohani kita tidak bisa memakai filsafat manusia. Di dalam peperangan rohani kita hanya bisa menang jika kita memakai firman Tuhan. Nah saudara-saudara, coba nanti pulang baca cerita atau tentang apa yang terjadi pada Yesus waktu dia dicobai oleh iblis. Pada saat Yesus dicobai iblis, bagaimanakah dia melawan setan? Saudara-saudara, Yesus melawan setan setiap kali hanya dengan 3 prinsip. Dan di dalamnya 1 senjata. Saudara-saudara, prinsip yang dipakai oleh Yesus untuk mengalahkan setan pertama adalah dia senantiasa berdiri di dalam status manusia, bukan status ilahi. Saudara-saudara, kenapakah waktu Yesus mengalahkan pencobaan, kenapa dia berstatus manusia untuk mengalahkan setan, bukan dengan status ilahi? Karena jikalau dia memakai kuasa ilahi, dia berarti dia telah mengaku sifat ilahi pun bisa dicobai. Nah saudara-saudara, dan dia tidak mau bahwa Allah dicobai, karena Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Ini prinsip pertama. Itu sebab dia tidak mau dirubah dan diganggu oleh setan dengan pikiran yang mengacaukan. Nah saudara-saudara perhatikan, pada waktu iblis datang kepada Yesus, dia mengatakan, jikalau engkau adalah anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti, maka engkau tidak akan lapar. Nah saudara-saudara, Yesus mengatakan, you mau tahu saya anak Allah? Oke, saya pamerkan ya. Lalu Yesus merubah menjadi roti, begitu? Tidak pernah. Kalau Yesus tidak baik-baik menjawab dia, maka Yesus langsung masuk ke dalam jerat setan. Kepekaan semacam demikian itu penting sebagai prinsip pertama. Yesus dicobai, dia berdiri baik-baik di dalam status manusia. Waktu setan berkata, jikalau engkau anak Allah, Yesus menjawab, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Mengapa Yesus tidak mau terima kalimat jikalau engkau anak Allah? Karena anak Allah tidak perlu jikalau, betul nggak? Anak Allah, yaitu anak Allah. Kok jikalau? Saudara-saudara, jikalau suami tanya sama kamu, jikalau engkau wanita, kurang ajar banget. Engkau sudah suamiku, jikalau kamu wanita bagaimana? Jadi waktu setan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, Yesus tidak usah debat, tidak usah gobris, tidak usah melayani. Yesus mengatakan manusia hidup. Saudara, perhatikan. Pada waktu setan mengatakan engkau jatuh, turunkan diri, lompat dari tempat tinggi ini, maka akan Tuhan utus malaikat untuk menopang engkau. Yesus mengatakan, janganlah mencobai Tuhan. Sekali lagi, saya manusia, saya tidak boleh mencobai Tuhan. Karena sembarangan loncat minta Tuhan bantu, tidak boleh. Sembarangan lihat buku porno minta Tuhan pelihara hidupnya suci, tidak bisa. Saudara-saudara, tidak boleh kita berusaha mencobai Tuhan. Maka pada saat itu Yesus tetap pegang teguh prinsip pertama. As a man, I can be tempted. Sebagai manusia saya bisa dicobai. Tetapi kalau engkau kira engkau bisa mencobai saya sebagai anak Allah, mimpi kamu. Saya tidak akan berada di status ini. Ini prinsip pertama. Kalau kita tidak peka prinsip-prinsip, kita kacau semua. Dan setan sebelum mencoba engkau mengkacaukan statusmu dulu. Yesus bukan menyangkal dia anak Allah, tetapi dia tidak perlu dicobai di dalam status. Hanya karena dia manusia, maka baru mungkin dia dicobai. Kedua, prinsip kedua, Yesus terus memegang ini pimpinan Roh Kudus. Ini pimpinan Roh Kudus. This is the guidance of Holy Spirit. Nah saudara-saudara, saat engkau dicobai, kalimat pertama dari setan adalah
engkau sudah ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, mengapa membiarkan engkau lapar seperti ini? Kalau Tuhan adalah Tuhan yang masih mengasihi, mengapa engkau mendapatkan penyakit kanker? Ini semua tidak mungkin karena dia tidak hidup, karena dia tidak menggubris engkau. Dia sudah lupa engkau. Saudara-saudara, Yesus tidak. Dari mana kita mengetahui? Karena ayat pertama pasal 4 dari Matius mengatakan, Roh Allah memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Jadi saudara jangan lupa, ini prinsip kedua yang dipegang oleh Yesus. When I am tempted, I am still under the guidance of Holy Spirit. Waktu aku dicobai, aku tetap berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, kalimat-kalimat prinsip semacam demikian bikin kita menang. Saudara-saudara, jika kita hidup di dunia sebagai orang Kristen dan Yesus kok lama-lama belum datang menjemput kita, kita sekarang berada di kesulitan begitu banyak, perjalanan seperti padang belantara, kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita tidak mempunyai pegangan. Tuhan, mengapa demikian? Tuhan akan menjawab, jangan lupa, di dalam padang belantara, di dalam kesulitan, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membuang kamu. Di dalam pencobaan sekaligus, ini adalah kehendak dan kerelaan aku membawa engkau ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Dan yang membawa adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, ini sangat berlawanan dengan konsep kita, bukan? Bukan kita pikirkan kalau Tuhan pimpin, pasti pimpin dengan baik, pimpin dengan baik, pimpin kepada tempat yang lebih baik. Tidak, tentu. Saya sudah berkhotbah di seminar pembinaan iman Kristen 4 tahun yang lalu, bahwa ada pimpinan negatif dari Roh Kudus. Kalau kita tidak mengerti pimpinan negatif, kita akan menipu diri sama seperti orang dunia. Saudara-saudara, itu ada semacam sifat agama yang belum mendapatkan penebusan. Kalau Allah memimpin, pasti memimpin aku sukses. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu kali saya berkhotbah di Delaware, di Amerika Timur. Dan yang hadir itu hanya 40 lebih. Di antaranya 30 lebih PhD. Saudara-saudara, orang-orang pintar yang berada di dalam itu maskapai company yang terbesar di daerah itu. Daerah itu menjadi daerahnya DuPont, daerah daripada banyak company yang besar. Lalu saya tanya kepada mereka, coba kasih tahu saya, apa pengalaman pimpinan Tuhan atasmu? Tuhan telah memimpin aku ke Amerika. Tuhan memimpin aku lancar. Tuhan memimpin aku memberikan kesehatan. Tuhan memimpin aku. Semua pimpinan itu positif adanya. Lalu saya tanya kepada mereka, kalau demikian di dalam konsep Anda yang intelektual begitu tinggi, yang disebut pimpinan Tuhan itu selalu positif ya. Saya tanya, mungkinkah Tuhan memimpin orang untuk ketemu setan? Oh, tidak mungkin. Mungkinkah Tuhan memimpin orang daripada kesuksesan mendadak menjadi satu kegagalan besar? Oh, tidak mungkin. Mereka sudah mengatakan begini. Lalu saya buka kitab suci kepada mereka. Mereka kaget luar biasa. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengetahui waktu saya dicobai tetap di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kita orang Kristen selalu ingat, waktu saya dapat penyakit kanker, saya tetap di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kegagalan di dalam perdagangan, saya tetap dipimpin Roh Kudus. Waktu saya mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan saya disiksa, dipaksa, dan saya harus meninggalkan begitu banyak hal yang saya pernah miliki, tetap ini pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kadang-kadang memimpin orang kudus untuk menghadapi keadaan yang najis sekali. Roh Kudus kadang-kadang memimpin kita yang sukses mengalami kegagalan yang besar yang menanti kita. Yang dulu kaya, yang dulu sukses, dulu berdagang dengan begitu sukses, mendadak menjadi miskin, menjadi sulit. Di manakah engkau Tuhan? Seharusnya tidak keluar dari mulut orang beriman sungguh. Martin Luther mengatakan, there are no wise in the hearts of the true believer. Because true believers say, I trust in you. You'll never do anything wrong. My God, my Lord, I praise you. Even in tribulation, even in sufferings, even in so many difficulties which I do not understand, I know deep in my heart, you are still guiding me. Amin, saudara-saudara. Itulah iman yang sejati. Prinsip ketiga, Yesus mengalahkan setan dengan prinsip ketiga,
hanya melalui firman, tidak yang lain. Waktu setan menawarkan sesuatu, jawaban dari ayat firman. Setan menawarkan lagi, pencobaan kedua, jawaban tetap firman Tuhan. Setan menawarkan lagi, ketiga, dia tetap menjawab dengan firman Tuhan. Di dalam otak Kristus, dia tetap menjadi pemimpin dan contoh ekandal saya, ketopong keselamatan. Firman Tuhan berada di dalam hati dan pikirannya. Inilah pedang yang bermata dua. Saudara-saudara, setan tidak takut fasilita. Setan tidak takut anugerah dan karisma yang ada pada kita. Setan tidak takut pengalaman yang banyak. Setan tidak takut titel-titel yang tinggi. Setan takut jika engkau tepat dengan pengertian yang akurat memaparkan prinsip firman, dia akan pergi. Saudara-saudara, itu sebab mimbar di sini, gereja ini mementingkan firman, dan semua prinsip firman yang kau pegang dengan pengertian yang sejati, dengan penggunaan pada saat yang tepat dan akurat, itulah senjatamu yang paling besar. Kiranya Tuhan memberikan pengertian seperti ini kepada kita. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen bukan hidup naik limusin menunggu masuk surga. Kita menjadi orang Kristen adalah diuji, dicobai di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Biar iblis keliling dengan pesuruhnya mengeliling kita, mari kita jangan melihat kanan, kiri, depan, belakang, tapi lihat hanya ke atas. If you fail to look around, please look upward. Saudara-saudara, kalau sekitar kita penuh dengan kesulitan, pikir saya dianugerahi Tuhan dan pakai pedang firman untuk mengalahkan iblis. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Semua menyanyi sekali lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar. Biar kita betul-betul mempunyai kasut Injil, mempunyai perisai iman, dan kita mempunyai ketopong daripada keselamatan, dan mempunyai pedang firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan kepada kami, dan beri kekuatan dan keberanian kepada kami untuk beriman sungguh-sungguh, memakai akan topong daripada keselamatan, dan juga memakai akan perisai, dan memakai akan pedang daripada Roh Kudus, yaitu firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalahkan dan boleh menyerang segala sesuatu yang memusuhi Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami, beri iman yang kepada kami, sehingga kami hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.